Beragam dompet elektronik beredar di Indonesia, beragam pula fungsi dan manfaatnya. Contohnya adalah Doku e-wallet dengan fungsi dan manfaat yang terus ditambahkan. Mulai dari pembayaran tagihan bulanan, top-up paket data, beli token listrik, top-up voucher game, transfer, belanja online, sampai dengan transaksi menggunakan scan kris. Karena erat kaitannya dengan uang pribadi, ada baiknya Anda kenali dan pahami cara mengelola Doku e-wallet, terutama jika terjadi kendala. Mari simak perbincangan saya dengan Dery Hadiansyah, Head of Care Operation di Doku. Saya Kris Sahartian, dan ini Cerita Doku. Itu ada dua faktor. Biasanya itu faktor terkait detail informasi keluhan yang belum lengkap. Seperti contoh, bukti transaksi yang tidak dilampirkan, ID yang kurang jelas, terus kualitas foto yang kurang jelas. Nah, terus poin yang kedua, terkait data transaksi yang berbeda dengan data pelapor. Sebagai customer A melaporkan keluhan yang berhubungan dengan transaksi, ini ternyata bukan pemilik dari akun tersebut. Nah, sehingga yang dilaporkan ini memiliki perbedaan data pelapor. Dalam jangka waktu melaporkan, itu agar segera customer menginformasikan data-data tersebut, agar kami bisa dapat cepat ataupun melakukan respon kepada customer. Nah, bila mana yang kami informasikan untuk kelengkapan data belum mendapatkan respon dari customer, maka untuk keluhan ataupun pelaporan yang dilaporkan customer, itu akan kami close dalam waktu 2x24 jam. Sehingga kami sarankan kepada customer Doku agar melaporkan kembali jika status pelaporannya sudah kami tutup ya, atau close. Itu ada 4 poin, di mana yang pertama, customer itu wajib melakukan pelaporan keluhan melalui kanal resmi kami yang kami informasikan sebelumnya. Yang kedua, tim DokuCare akan segera merespon ataupun membalas semua pelaporan yang masuk di kanal resmi kami. Yang ketiga, DokuCare akan melakukan pencatatan semua laporan yang masuk dengan semua kategori. Kategori di sini ada keluhan, informasi, ataupun permintaan dari customer. Jika pelaporan sudah selesai, maka semua laporan dari customer tersebut akan kami tutup atau close. Untuk poin keempat, jika pelaporan tidak dapat diselesaikan oleh tim DokuCare, maka pelaporan tersebut akan kami investigasi dan kami lakukan pengecekan dan eskalasi ke tim terkait kami. Kita ada 3, ada kendala ringan, ada kendala yang menengah, dan ada kendala yang besar ya. Di sini untuk poin pertama kita contoh terkait kendala ringan yang dapat kami cepat melakukan penyelesaian laporan tersebut. Dari customer bertanya terkait bagaimana cara melakukan pengisian atau melakukan top up saldo Doku e-walletnya. Nah, ada juga pertanyaan yang menengah. Yang pertama, contoh case-nya adalah pada saat melakukan transaksi tidak mendapatkan notifikasi berupa kode OTP. Itu kami klasifikasikan ke medium atau menengah karena membutuhkan pengecekan atau validasi. Yang ketiga, itu kategori kendala besar, membutuhkan validasi dan pengecekan yang lebih lama lagi, seperti terkait transaksi gagal, atau semua atau beberapa fitur yang ada di Doku e-wallet tidak dapat digunakan oleh seluruh customer Doku e-wallet. Nah, jadi kesimpulannya, semakin banyak pihak luar yang terlibat, maka penanganan kasus cenderung lebih lama karena dibutuhkan investigasi lebih lama dan rantai verifikasi yang lebih panjang.